Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang weton Senin Legi ya. Ada sebuah komentar ya, kaitannya dengan apa itu lebih baik tidak tahu. Lebih baik tidak tahu. Lah wong koyo ngene iki langsung tak busuk teman-teman ya. Sudah usah ndelok channelku lah. Ya, dia komentar bahwasanya lebih baik tidak tahu perkiraan ke depannya gitu. Nah ini kan sama saja orang itu tidak mau menggunakan akalnya gitu loh ya. Kita ini dikasih akal supaya bisa memperkirakan kehidupan kita ke depannya. Sehingga mulai detik ini, saat ini kita ini menyiapkan diri gitu loh ya. Ya, menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Ya, contohnya di bulan Juni ini ya, Tirta Sasaka Sadanya, air hilang dari tempatnya, kondisinya akan panas. Ya. Nah kalau kita sudah tahu bahwasanya kondisinya panas, ya, kita ini harus menyiapkan diri gitu ya. Sedia payung sebelum hujan misalnya. Kan seperti itu. Misalnya saya mau ke Lumajang sekarang hujan. Ya. Saya naik motor. Apa yang harus saya lakukan? Saya bawa payung, saya bawa mantel. Saya akan mengestimasi ya, kapan waktu yang tidak hujan. Ketika saya sampai di Lumajang. Jam-jamnya itu. Itu kan bisa kita prediksi tahu ya. Soal nanti katakanlah kehujanan ya tidak ada masalah. Kita sudah siap gitu. Nah inilah pentingnya ya teman-teman ya. Tapi ya lucunya orang semacam ini ya tidak nyadari gitu ya. Lah ngapain kamu lihat primbon yang saya sampaikan gitu ya. Ya, kan tujuannya kan untuk tahu gitu. Nah itu loh, mati ini welek ya ini. Nah sing iki enggak kena diluk dibuak ya. Loh iya teman-teman ya. Jadi kita ini dikasih Tuhan ya, pikiran. Kita dikasih Tuhan batin. Itu digunakan gitu loh ya. Kita dikasih Tuhan pikiran, kita dikasih Tuhan batin, itu digunakan semaksimal mungkin gitu. Jangan sampai tidak digunakan. Ya lucu. Ya. Orang katakanlah bekerja di badan statistika, geologi dan statistika. Itu kan dengan ilmu tuh, untuk bisa melihat ke depan. Perkiraan cuaca itu kan ke depan. Soal katakanlah tidak sesuai, itu kan juga wajar itu. Ya toh, soal katakanlah tidak sesuai dengan kondisi nyatanya kan wajar. Wong namanya perkiraan. Berarti apa? Logikanya masih belum maksimal, batinnya masih belum tajam. Ya. Padahal ya, ke depan itu bisa kita lihat ketika batinmu bersih. Paham ya teman-teman? Ya. Ketika batinmu bersih, kamu akan bisa melihat ke depan. Latihannya melihat ke belakang. Ya. Coba ya, teman-teman, ya. Ketika Anda akan mengalami sesuatu yang negatif ya di dalam kehidupan Anda, pernah tahu Anda mengalami ya hal yang negatif itu kan pernah tahu? Sebelum peristiwa itu terjadi, pasti ini ya, ada tanda-tanda sebelum itu. Dan tanda-tanda itu Anda tahu, tapi Anda abaikan. Nah, itulah bisa Anda pelajari. Kedepannya pun tanda-tanda itu akan sama. Ya, tanda-tanda itu akan sama. Ya. Walaupun peristiwanya beda.
tapi rasanya sama. Misalkan ya, Anda mau jatuh, itu rasanya ndak enak, itu sudah jelas. Anda mau sukses, tanda senangnya juga ada. Lah semua itu kita menggunakan akal dan menggunakan batin. Kita menggunakan lahir juga menggunakan batin. Lah dua hal tadi ya, itu bisa kita maksimalkan. Ya. Nah kalau Anda titik-titik yang tahu adalah Tuhan, titik-titik yang tahu adalah Tuhan, kamu bisa ngomong seperti itu ketika kamu gagal. Ya, coba ketika kamu berhasil, tidak mungkin kamu ingat Tuhan. Ya, paham ya? Makanya ayat pertama kali yang turun itu Iqra, bacalah. Baca itu tidak hanya tekstual ya, tidak hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Yang tersurat ini kita baca dengan logika kita, dengan pikiran kita. Yang tersirat kita baca dengan batin kita. Kalau dalam kepercayaan Jawa itu kitab kehidupan, kitab tulis tanpa papan, ya, ya itulah kitab kehidupan. Ya. Sama halnya dengan ngunduh wae pakerti. Ya, ngunduh wae pakerti. Ketika kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan balasan kebaikan. Ketika kamu berbuat jelek, kamu akan mendapatkan balasan berupa kejelekan. Ya. Tapi kalau kamu katakanlah lempar sama Tuhan, jawabannya tidak seperti itu. Ini sudah kehendak Tuhan. Lah ikulah kurang ajar. Sing nglakoni hidup dirimu, giliran enak lali, giliran gak enak, yang tahu Tuhan. Ya. Nah, demikian motivasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.